pemerintah akhirnya sepakat untuk memperpanjang insentif untuk sektor properti yaitu PPNDTP masih tetap konsisten di angka 100%. Kita tahu sebelumnya sebenarnya sempat terjadi penurunan menjadi 50%, tapi ternyata ditingkatkan lagi menjadi 100%. Bagaimana perusahaan Anda menanggapinya? Apakah ini mengubah strategi dari penjualan di perusahaan Anda? Silakan Pak Wahyu. Ya, baik Tina, terima kasih. Ini merupakan angin segar ya untuk kita maupun teman-teman developer properti yang lain karena selama ini yang pengalaman kita kemarin di insentif PPNDTP periode 1, periode 2 itu cukup menggairahkan penjualan properti. Tapi untuk bicara bahwa merubah strategi rasa-rasanya tidak, karena memang ini sudah kita persiapkan untuk sampai akhir tahun, tapi asumsinya waktu itu kan hanya 50%. Tapi kita all out untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu sampai akhir tahun. Dengan adanya penambahan 50% lagi sehingga 100% ini, saya pikir demand-nya nanti akan lebih, animonya akan lebih tinggi lagi. Dan sampai akhir tahun kita sangat optimis kita bisa mencapai target yang sudah kita tetapkan di awal tahun. Oke, baik. Kita tahu bahwa insentif ini sebenarnya kan adalah bentuk usaha dari pemerintah untuk memperbaiki sektor properti yang hancur pada saat pandemi. Apakah Anda melihat bahwa PPNDTP 100% ini yang sudah berlangsung selama beberapa waktu terakhir memang formulasi yang tepat begitu sebagai bantuan dari pemerintah untuk mendorong sektor properti? Sampai saat ini itu adalah solusi yang paling tepat ya dalam jangka pendek, karena apa? Sebetulnya tidak hanya efek pandemi, tapi juga sekarang kan kita juga ada pengaruh-pengaruh dari pelemahan ekonomi global. Betul. Di mana kita sangat khawatir itu akan punya dampak efek domino di Indonesia. Nah, insentif yang diberikan pemerintah sekarang ini bisa menjadi obat, salah satu obat, tapi bukan berarti yang satu itu obatnya. Karena apa? Properti itu adalah sektor ekonomi yang bisa membawa gerbong untuk pertumbuhan ekonomi lainnya, karena membawa 175 industri turunan. Sehingga dengan diberikan insentif kepada dunia bisnis properti, ini akan mendorong industri lain yang related ke situ itu untuk bergerak juga, sehingga akan bisa mengobati tadi dampak-dampak dari pelemahan ekonomi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyu atas penjelasan pertama sebagai basic di dialog kita pada malam hari ini ya Pak. Pertanyaan saya selanjutnya mungkin untuk Pak Robertus. Pak Robertus, kita tahu bahwa ini adalah dorongan yang besar atau sentimen yang sangat positif bagi sektor properti. Tapi Anda melihat di mungkin beberapa waktu terakhir dan juga proyeksinya di sisa tahun 2024, kira-kira bagaimana sentimen ini akan mempengaruhi sektor properti sendiri? Kalau kita lihat per hari ini sektor properti memang terapresiasi begitu ya 1%. Tapi kalau proyeksi Anda seperti apa? Ya, saya rasa ini bisa menjadi momentum kebangkitan dari sektor properti, terutama sektor saham properti. Kenapa? Karena kalau dilihat sebenarnya secara siklus itu sektor properti itu dalam beberapa tahun terakhir walaupun sentimennya cukup baik, kebangkitan ekonomi Indonesia, kemudian juga sentimen-sentimen mengenai insentif ini kan tidak hanya tahun 2024. Dan dari segi kinerja sektor properti di mana pendapatannya bertumbuh, ada pertumbuhan laba sebenarnya cukup baik. Namun harga sahamnya tidak terlalu bergerak agresif dalam arti pergerakan sahamnya tidak kemudian optimis atau tidak terapresiasi oleh investor. Namun dengan narasi mengenai insentif PPN yang kemudian ditambah menjadi 100% hingga akhir tahun, ditambah juga ada mungkin terdampak juga mengenai proyeksi penurunan tren suku bunga ini menimbulkan ada optimisme di mata investor. Karena kalau investor di pasar saham itu pasti memproyeksi kinerja ke depan dan kemudian di price in di saat ini. Nah, ini yang kemudian membuat emiten saham-saham emiten sektor properti kemudian sudah mulai menunjukkan tajinya, sudah mulai melaju. Memang beragam ya untuk laju saham emiten properti. Ada yang kemudian langsung melesat, ada yang tetap ada volatilitasnya. Namun secara keseluruhan saya lihat tren ini bullish, sudah mulai bullish, terutama sejak pertengahan tahun ini atau dari bulan Juli, kemudian Agustus, September. Di samping itu saya rasa ada optimisme juga melihat di tahun 2024 dan 2025 adalah proyeksi dari perekonomian Indonesia sendiri. Walaupun di balik itu semua tetap ada tantangan, tetap investor
ada risiko tersendiri yang dinilai investor adalah transisi peralihan kepemimpinan, terutama strategi-strategi ke depan, kemudian juga kebijakan-kebijakan ke depan. Itu menjadi sisi lain kalau kita melihat pandangan investor ke sektor properti, itu bisa disebut faktor risikonya. Namun kalau melihat sentimen kinerja saat ini dan proyeksi kinerja sampai 2024 atau bahkan 2025, saya rasa ini akan membuat saham-saham dari sektor properti terus melaju di 2024. Dengan saya ada catatan bahwa sampai semester pertama 2024 beberapa emiten properti dari segi pra penjualannya itu sudah mencapai target di atas 50%, entah itu 51 sampai 55% sampai semester 1. Ini artinya menjadi ini di atas ekspektasi. Kalau misalnya kita bicara sampai paruh pertama biasanya 50%. Nah, ini tentu saja menjadi optimisme terhadap investor bahwa sektor properti kinerjanya akan berlanjut baik di tahun 2024. Selain itu kalau kita bicara balik lagi ke resiko, mungkin untuk beberapa emiten properti resikonya adalah mengenai segmen pendapatan masyarakat menengah yang kemudian diisukan kemudian turun kelas. Saya rasa ini juga menjadi salah satu tantangan. Namun sektor properti ini bervariasi. Ada yang sasarannya adalah untuk komersil, ada residensial dengan berbagai golongan karena kita bisa lihat dari berbagai harga. Saya rasa itu yang mungkin bisa dicermati oleh investor juga, itu bisa menjadi dua tantangan, namun di balik dua tantangan itu ada peluang-peluang yang lebih banyak saya rasa, dan pandangan saya di 2024 sampai Desember mungkin sektor properti berada di tren yang mulai bangkit atau bahkan bullish nanti ke depan. Diselimuti optimisme begitu ya, tetap cukup promising untuk sektor properti, terutama di tengah sentimen bahwa suku bunga era tinggi juga akan segera berakhir. Oke, saya akan kembali bertanya kepada Pak Wahyu. Kita kembali begitu spesifik berbicara berkaitan dengan insentif PPN DTP ini sendiri. Ini kan sudah berlangsung beberapa tahun. Mungkin boleh dijelaskan kalau dari Medland sendiri apakah memang ini betul-betul terbukti meningkatkan penjualan? Dan kalau boleh mungkin boleh disebutkan berapa persen sih Pak kontribusi dari insentif ini meningkatkan sales atau penjualan dari Medland sendiri? Baik, Mbak Dina. Di periode pertama, insentif PPN DTP yang diberikan pemerintah itu 60% kontribusi penjualan kita itu dari insentif PPN DTP ini. Karena pertimbangannya adalah keberadaan PPN DTP ini sendiri. Akhirnya masyarakat mau membeli rumah. Mau membeli. Kemudian di periode kedua kemarin yang sampai di bulan Juni 2024 itu naik menjadi 70% kontribusi penjualan yang menggunakan fasilitas ini, insentif PPN DTP. Artinya animo masyarakat itu tinggi karena memang kita lihat pertama dari sisi harga properti ini terkait juga dengan bahan baku ya, tanah kita sudah makin susah untuk cari tanah sehingga harga itu juga terpatok dengan harga perolehan kita menjual tidak bisa dengan harga yang itu lagi yang real ini lagi dia lebih mahal. Nah, sehingga kemampuan beli untuk konsumen itu turun. Ditambah lagi dengan tadi ya belakangan ini adanya pelemahan daya beli, kemudian juga ada data-data yang menyatakan masyarakat kelas menengah itu turun jumlahnya. Berarti kan di sini ada sesuatu yang di situ yang tidak biasa, yang itu harus dibantu dengan policy yang berbeda. Nah, insentif PPN DTP ini bisa menjawab tadi kelusuan tadi.